Kenapa sholat batal gara-gara kentut? Karena kentut membatalkan wudhu. Orang sholat tanpa wudhu tidak sah sholatnya. Gitu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban salam yang betul itu wa'alaikumussalam. Mim depanmu, bukan wa'alaikumsalam. Jadi Ustadz berdosa? Enggak, cuman tak ada maknanya. Kita ulang ya. Namanya belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu bilang wa'alaikumus, jangan lama kali, nanti nggak balik lagi muncungnya. Alhamdulillahi wa kafa, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqa wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu hadirin, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil, bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya muliakan Ketua BKM Masjid Taqwa Sengkol Bapak Arif. Ini beliau, saya mohon maaf Pak Arif, tadi terlambat. Biasanya kalau Ustadz Ramadan itu dia mimpin sholat jamaah Isya juga. Saya mohon maaf, untung di sini ada imam tetap. Jadi saya telepon Pak Arif, Pak, saya tadi sedang buka puasa bersama Ketua DPRD Kabupaten Deli Serdang di daerah Kelambir Kebon. Jadi udah siap buka puasa, sholat maghrib, nggak boleh pulang, mesti makan dulu Pak. Nah itulah, jadi saya telepon Pak Arif, Pak kalau saya nanti sampai agak terlambat, langsung aja sholat Isya. Jangan pula ditunggu, jangan gelisah, mudah-mudahan aku selamat sampai tujuan. Alhamdulillah, ini nentukan tanggal nih pun cari-cari waktu sama Pak Arif. Kemarin kalau tanggalnya esok, tanggal 15, ini tanggal berapa nih? 14, 15 ya, 16, saya nanti tanggal 20 ada ceramah di rumah dinas wali kota Medan. Tanggal 19 pagi di rumah dinas sama ibu-ibu PKK, malamnya tarawih sama bapak-bapak. Tanggal 18 pagi, siang ba'da zuhur tuh di kantor DPRD kota Medan. Kemudian tanggal 22 buka puasa bersama. Payah nentukan tanggal sama Pak Arif. Ini cuman mau bilang, bukan sombong kali Ustadz, cuman mau bilang Ustadz ini bukan kaleng-kaleng. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini pertemuan kita ini insyaallah pertemuan yang dirahmati Allah. Amin. Orang yang bertemu karena Allah, rajulun tahabba fillahi istama'a alaihi wa tafarruqa alaihi, itulah tanda-tanda orang-orang yang mendapatkan naungan dan perlindungan dari Allah di hari akhirat. Mereka yang bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Kenapa lemas sekali ini? Belum makan malam nampaknya ini. Udah makan Bu? Udah? Kita lanjut makan. Apa yang mau dibahas? Tadi Pak Arif bilang, Ustadz, bisa nggak nyampaikan tentang adab sholat berjamaah? Saya bilang bisa aja. Cuman biar gampangnya, ibu-ibu nggak usah lagi saya dengarkan saya ceramah. Tengok aja YouTube-nya Pak Ashab Haris. Tengok FKSMM Ustadz Fuad adab sholat berjamaah. Tapi jangan lupa like and share. Tapi nggak apa-apa. Saya tadi bilang sama Pak Ashab, Pak Ashab, cuman kita ulang lagi nih. Ulang aja Ustadz, mainkan katanya. Udahlah saya mainkan.
Ini adab sholat berjamaah. Ibu bisa tengok dalam kitab Bidayah Al-Hidayah, ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Banyak orang nggak paham ini, Pak. Sholat berjamaah ini orang pikir yang ikut imam aja. Tapi banyak juga yang berselemak peak. Apa salah satunya? Salah satu kita bahas tentang imam dulu. Imam itu mesti memberikan kenyamanan bagi makmumnya. Itu adabnya imam. Jadi dalam sholat jamaah ini ada adab imam, ada adab makmum. Kita bahas dulu adab imam. Apa adab imam? Salah satunya memberikan kenyamanan. Apa yang berkaitan dengan memberikan kenyamanan bagi makmum? Pertama, ringkaskan bacaan. Jadi imam kalau udah jadi imam, jangan panjang kali. Macam aku tadi sholat tarawih, enggak panjang kali, 55 ayat. Yang enggak hafal dianggapnya panjang kan? 55 ayat. Enggak panjang itu, Bu. Jadi kalau imam, ya Ustadz, kita sholat di Mekah itu rame, Pak. Sampai 1 juz. Baru rakaat pertama. Sampai selesai tarawih, masuk witir 30 juz 1 malam, Pak. Itu macam mana, Ustadz? Di sana sholat mencari keutamaan. Kalau masjid takwa ini bukan lagi mencari keutamaan, Pak. Mengajak orang sholat aja kemarin udah payah. Oh, imam khusyuk dengan bacaannya yang panjang, nanti makmum khusyuk dengan lamunannya. Iya, betul. Dia baca Al-Baqarah, hampir 1 juz Al-Baqarah dia baca. Khusyuk imam, khusyuk karena dia hafal. Makmum enggak lah, setengah ayat aja udah ngelantur dia. Tengoknya ke dinding. Ini untung gak ada kaligrafi. Ada kaligrafi nebak-nebak dia. Tengoknya ke dinding. Doa masuk masjid. Imam belum selesai baca. Masih baca ayat. Bacanya Allahumma ftah li abwabar rahmatik. Doa keluar masjid. Enggak selesai juga imam. Habis semua di dinding dibaca. Tengok ke bawah. Sarung kawan dibaca. Wadimor. Gajah duduk. Gajah telentang. Gajah telungkup. Ya. Itu makanya sholat itu imam mesti perhatikan makmum. Tengok dulu ke belakang. Oh, kalau ada umur-umur 80 berarti ringkaskan. Tapi kalau di belakangnya santri, mainkan 30 juz nggak masalah. Itu, Pak. Kalau udah di belakang atu-atu, begitu dia rukuk pun payah, bangkit pun susah, begitu bangkit Pak patah pinggangnya. Iya kan? Belum lagi yang melamun. Kalau udah panjang melamun dia. Allahu Akbar. Yas'alunaka 'anil anfali qulil anfalu lillahi war rasul. Al-Anfal dibacanya. Makmum di belakang, uangku tadi 100.000, beli cabai 50.000, baliknya kemana ya? Allahu Akbar. 50.000, oh beli minyak tadi, minyak mahal. Oh, sami Allahu liman. Tak apa-apa yang dibacanya, Pak. Makanya imam itu mesti memberikan kenyamanan. Pertama berkaitan dengan kenyamanan itu, ringkaskan bacaan. Kedua, berkaitan dengan kenyamanan yang diberikan imam, qiraatil Qur'annya, Pak. Yang penting utama qiraatil Fatihahnya. Jadi kalau imam baca Fatihah pun berselemak, kacau juga kita. Ini ada imam tetap kita tadi ini. Belajar, Pak, baca Fatihah. Kalau imam tetap berhalangan, ada imam cadangan. Jangan Bapak pikir main bola aja ada pemain cadangan. Imam pun mesti ada. Yang di belakang imam ini lebih bahaya nih, Pak. 3 orang di belakang imam, minimal kemampuan tahsin dan kemampuan hafalan bacaan sama dengan imam. Kenapa? Sewaktu-waktu kalau imam salah, dia bisa minggir. Yang di belakang gantikan imam. Ya, Bu? Ya, Bu? Ibu enggak, bapak-bapak ini. Maka yang 3 di belakang ini enggak boleh sembarangan. Kalau enggak hafal, makanya imam sebelum dia nanti mimpin sholat, begitu qomat, tengok dulu ke belakang. Ah, ini modelnya di belakang enggak hafal ini. Kalau aku bacakan ayat Yasin ini, satu Yasin tuh dibaca, enggak hafal ini. Baca aja surah-surah juz amma. Jadi kalau nanti ada salah imam, yang di belakang bisa ngingatin. Nah, ini berkaitan dengan kenyamanan yang diberikan oleh imam. Yang kedua, ada adab makmum. Sebentar, sebelum kita bahas tentang adab makmum, kenapa imam mesti pakai adab?
Kenapa, Bu? Karena imam ini mau mimpin orang banyak. Kalau imam tidak beradab dalam sholat, bagaimana makmumnya? Makmum ini ikut imam, kan namanya makmum, aku mengikut imam. Kalau imam pesong, makmum pesong. Imam salah, makmum salah, Pak. Imam balelo, makmum. Maka rakyat ikut pemimpinnya, kan gitu. Ya, Bu. Bu, maka kemarin ada anekdot, jangan 3 periode, lebih bagus 3 ronde. Ya, Bu, daripada 3 periode, bagus bini 3 katanya. Iya, ini yang kacau ini. Bu, ini Ustadz nggak bahas poligami ya. Mama-mama ini kadang-kadang payah, Pak. Begitu awak mulai buka bahas poligami, langsung macam mau diterkamnya Ustadz tuh. Saya pernah begitu ceramah, Bu, ada 4 keluarga contoh. Pertama, keluarga yang suami istri, suaminya soleh, istrinya durhaka. Itulah Nabi Lut alaihi salam. Yang kedua, ada contoh suami istri, suaminya durhaka, istrinya pula soleha. Siapa itu? Fir'aun, istrinya soleha. Yang ketiga, ada suami istri soleh soleha. Siapa itu? Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang keempat, ada pula suami istri durhaka dua-duanya. Siapa itu, Bu? Abu Lahab laknatullah. Jadi ibu mau pilih mana? Ibrahim, Ustaz. Ibrahim. Tapi Ibrahim ingat bininya 2. Udahlah Ustaz, Fir'aun aja pun jadilah katanya. Bu, adab mengikut imam ya. Imam ini sebelum jadi imam ada tata cara milih imam. Jadi nggak sembarangan. Orang buta boleh jadi makmum, orang bisu boleh jadi makmum, yang nggak bagus bacaannya boleh jadi makmum, nggak hafal ayat boleh jadi makmum, tapi nggak semua orang bisa jadi imam, bro. Kenapa? 4 syarat imam. Pertama, a'lamuhum, alim, angkat jadi imam. Alim itu apa, Ustaz? Kemana-mana pakai sorban? Nggak juga, Pak. Kemana-mana pakai tasbih? Belum tentu juga. Apa kemana-mana pakai kopiah? Enggak juga, Pak. Pakai kopiah ini lagi ada caranya. Kalau gini, nih orang sembahyang, sholat. Kalau mereng sikit, nah ini biasanya Presiden Soekarno pakai begini, Pak. Tamu-tamu kehormatan tahun 70-an, tahun 80 begini pakai. Kalau yang gini lain lagi. Kalah judi. Jadi semua ini ada adabnya. Walaupun peci ini harganya mahal, tapi nggak ada peci lebih mahal dari harga sepatu, Pak. Sepatu tuh sneakers bisa jutaan harganya, tapi letaknya tetap di bawah. Peci paling mahal 100.000, letaknya di atas. Semua ini ada makomnya. Adab itu menentukan tempatnya, maka jadi imam harus alim. Kalau alim, angkat jadi imam. Maksudnya, Nabi jelasin alim ini luas wawasan fikihnya, angkat jadi imam. Kenapa? Ya kalau imam kentut, nggak tahu dia kentut itu membatalkan sholat, dia lanjut aja, Pak, jadi imam. Sekarang gue tanya dulu, kentut itu membatalkan sholat apa enggak? Batal nggak sholat? Batal, Bu? Sikit kentutnya Ustaz, batal. Nggak bersuara Ustaz, batal. Mana ada cerita nggak bersuara? Nggak bersuara Ustaz, kayak iklan Isuzu Panther, nyaris tak terdengar. Batal, Bu. Kenapa kentut membatalkan sholat? Ayo, kenapa? Ayo. Kenapa sholat batal gara-gara kentut? Karena kentut membatalkan wudhu. Orang sholat tanpa wudhu tidak sah sholatnya. Gitu, Pak. Kalau imam nggak tahu dia kentut, ditahankan ya, Pak, dari subuh, sholat subuh 2 rakaat, Allahu Akbar, mulailah ditekan setan tuh perutnya kan, terasa mau kentut, tahan, sampai sujud terakhir nggak tertahankan lagi, begitu sujud kentut, cuman kentutnya cantik, nggak ada suara, nggak berbau, mana orang tahu kan? Karena dia nggak ada ilmu fikih, nggak paham tentang kentut membatalkan sholat, begitu sujud dia kentut, diam aja dia, Pak. Makmum semua sujud, dia lari ke belakang, ambil wudhu di kamar mandi.
Semua orang sujud 5 menit nggak selesai, Pak. Makmum sab kedua penasaran, ini kenapa nggak bangkit dari sujud dah 5 menit. Apalah doa dibaca imam tuh. Penasaran, dia naik ke atas, tengok imam dah nggak ada, jerit dia, Pak. Woi, imam kita hilang, katanya. Pak. Oh ya Allah ya Rabbi. Makanya tuh jadi imam perlu paham ilmu fikih. Kalau dia nggak paham, kacau. Yang di belakang 3 orang ini juga mesti paham, karena dia sewaktu-waktu wajib menggantikan imam kalau imam salah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, imam itu salah berapa caranya, Pak? 2. Kalau salah bacaan, luruskan bacaan imam. Kalau salah gerakan, subhanallah, subhanallah. Gitu, Pak. Tapi bilang subhanallah, tak usah pakai lagu. Subhanallah. Nggak usah kayak gitu pula. Nanti makmum penasaran, dijawabnya pula lah, walhamdulillah. Ini mau sholat atau mau sholawatan? Cukup aja subhanallah. Kalau nanti imamnya perempuan, makmum perempuan, ibu-ibu sholat berjamaah, salah gerakan imam bagaimana, Bu? Hah? Ibu-ibu aku tanya dulu. Yang enggak ibu-ibu coba tenang aja dulu. Yang enggak pakai telekung coba diam dulu. Yang ibu-ibu macam mana cara, Bu? Tepuk tangan. Wah, kalau tepuk tangan nyanyilah nanti. Tepuk punggung tangan sekali. Enggak dengar juga. Itu makanya makmum jangan tuli. Supaya imam jangan tuli supaya ketika ada salah ditegur oleh makmum dia dengar, Pak. Tepuk sekali. Kalau salah baca, kalau salah gerakan, yang salah bacaan bagaimana? Luruskan bacaan imam. Kalau dia nggak hafal juga baca ayat, kalau baca ayat nggak hafal, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Lupa waktu. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Makmum gelisah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gitu. Enggak hafal makmum tuh, ya Allah. Apalagi dibaca Al-Kafirun itu kalau enggak hafal bisa mutar-mutar ayatnya, Pak. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma. Enggak selesai. Makmum di belakang udah gelisah, disambung makmum tadi lah kan, lakum dinukum waladdallin. Amin. Ini makmumnya sama imam pesong dua-duanya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, ini perlunya ilmu. Kalau nggak tahu kita gini, Pak, ya Allah. Ambil wudhu kalau nggak ada ilmunya. Wudhu itu berapa, Pak? Yang wajib 4. 4, Pak, wudhu. Kalau nggak ada ilmunya, wudhu salah yang 4, Pak, tak sah wudhu. Payah ibu khusyuk salat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, idza qumtum ilas shalah, kalau kalian mau salat, faghsilu wujuhakum, basuh muka kalian. Bukan cuci tangan, itu sunnah. Bukan kumur-kumur, itu sunnah. Bukan istinsak, menghirup air ke dalam hidung, itu sunnah. Mana sunnahnya, hadisnya? Kata Nabi kalau bangun tidur, jangan ngapa-ngapain dulu, Pak. Cuci tangan dulu. Itulah hebatnya Nabi, Pak. Nabi seolah-olah mau bilang, kalau tidur tadi banyak bakteri di tanganmu. Maka begitu bangun, cuci dulu. Jangan yang lain-lain dikerjakan. Awak bangun tidur pegang makanan. Kenapa? Tadi malam kita nggak tahu waktu tidur, enak kali tidur sampai ngorok. Kita nggak tahu tangan kita nginapnya di mana. Apa masuk dalam celana? Wallahu alam. Kadang garuk-garuk sampai juga ke tengah. Makanya ya Allah, itu sunnah, Pak. Tapi yang wajibnya faghsilu wujuhakum. Ini nampak nih muka nih, batas dari rambut sampai kemari. Nah, bapak-bapak yang punya jenggot, tolong dicelah-celahkan jenggotnya. Sampai ke pangkal janggutnya. Celah-celahkan, jadi basah semua. Itu namanya faghsilu wujuhakum.
Kemudian yang kedua wudu itu wa aidiyakum ilal marafiq, basuh tangan sampai siku. Perhatikan ini Pak, kata Syekh Ali Tantawi, kalau tidak paten wudunya, tidak mantap, tidak pas wudunya, payah Bapak sah kusuk dalam salat. Fagasilu wujuhakum, baru tadi wa aidiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku. Ini ada air, disapukan, putarkan ke depan. Sapu belakang, putarkan ke depan. Harus basah itu semua, Pak. Baru yang ketiga, wamsahu biru'usikum. Kalau tadi basuh, yang ini perhatikan ayatnya. Wamsahu biru'usikum. Usap sebagian kepala. Usap, bukan basuh, Pak. Maka banyak orang salah dalam wudunya. Dia ambil air, dibasahkan. Gurbab. Yang disebut itu wamsahu biru'usikum, ambil air, buang, basah tangan awak itu, basahkan sebagian kepala. Bukan rambut, itulah adilnya Allah, Pak. Kalau dibilang Allah rambut, macam mana yang botak? Basuh rambutmu, yang botak kacau nyari rambut. Terpaksa bulu ketiak naikkan kemari. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mesti orang paham ambil wudu, Pak. Baru yang terakhir, wa arjulakum ilal ka'bain, mata kaki sampai mata kaki. Caranya macam mana? Celah-celahkan jari kaki, pegang kaki itu, pegang basuh kan, usap. Jangan awak ada air keran, deras kencang, awak sepak air tuh, kelepak. Bukan gitu ngambil wudu. Karena ini menentukan khusyuk tidaknya kita salat. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, baru ada tata cara adab dalam kita sebagai makmum. Apa adab makmum? Pertama, jangan lebih keras suara makmum daripada imam. Ini kan kadang-kadang ada begitu. Imam bilang Allahu Akbar, dia pun sok paten, sok khusyuk macam betul kali lah. Allahu Akbar. Ngapain? Slow aja lah jadi makmum. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayah Al-Hidayah tadi, yang kedua, makmum tuh jangan suka lebih mendahului imam. Mana dalilnya? Kata Nabi, fa idza ammanal imam fa aminu. Kalau imam sudah bilang amin, baru makmum bilang amin. Jangan mendahului imam. Ayo kita tes dulu, Pak. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Belum, imam belum. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kalau ada makmum mendahului imam, berdosa? Enggak, tapi itu namanya makmum Valentino Rossi. Mau ditekongnya imam tadi, macam naik kereta dia. Ingat Pak, sesama supir angkot jangan saling mendahului. Mbok jadi makmum tuh tenang aja, nggak usah sok paten kali. Kalau udah makmum ya makmum, Pak. Pas kebetulan Kori Internasional dia jadi makmum di belakang, ya ikut imam. Ya Bu, ini masjid mengajarkan kita demokrasi. Siapa saja masuk masjid copot sepatu, lepas sendal. Kepala desa mau masuk kemari, apalagi kepala desa. Calon kepala desa mau masuk masjid pun copot sepatu, Pak. Camat masuk masjid takwa, copot sepatu, Mat. Lurah masuk masjid, copot sepatu, Rah. Apalagi kepala rumah tangga masuk masjid, copot sepatu, bro. Nggak ada warga kelas 1 di sini, Pak. Kalau datang lurah belakangan, dia masbuk, terlambat di belakang berdiri. Ini masjid mengajarkan demokrasi. Maka kalau sudah ada imam, ikutin imam. Awak jangan lebih paten dari imam. Ini kadang-kadang, Allahu Akbar, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Selesai imam baca ayat, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Imam belum lagi bilang Allahu Akbar mau ruku, dia pun dah siap mau ruku, Pak. Ini yang tak boleh. Ini yang tak beradab tuh, Pak. Iya Bu ya.
Ya Bu, jangan amal ibadah sholat jamaah kita jadi sia-sia karena kita tidak beradab di rumah Allah, terutama dalam menunaikan ibadah sholat wajib. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini jadi poin penting, Pak. Karena banyak orang sholat jadi makmum berselemak peak. Ya Allah, Ustadz, kalau misalnya kita jadi makmum, gerakan kita seperti apa? Ikutin aja gerakan imam. Ikutin. Kalau imam salah, nanti ada yang di belakang ngelurusin. Ibu-ibu, ikutin aja gerakan imam. Nggak usah dikomplain. Nah, inilah kadang-kadang kebiasaan. Kebiasaan kita komplain kepada imam, nanti kebiasaan komplain kepada pemimpin, Pak. Nggak usah komplain, Pak. Ikutin aja. Sami'na wa ata'na. Dengarin aja imam. Imam baca ayat, awak ikut. Imam baca Fatihah, awak dengarin. Kapan makmum membaca Fatihah, maka imam mesti perhatikan, Pak. Antara jeda amin sebelum ayat, imam wajib diam. Itu makanya adab sholat pribadi ya. Sholat sendiri-sendiri, adaan. Semua kita ini makmum atau imam, adab yang paling penting, tu'maninah. Apa itu? Tidak terburu-buru. Ya Bu? Nggak usah terburu-buru. Slow aja di boncengan. Ya Bu, orang yang tenang dalam sholatnya, insya Allah mendapatkan pahala khusyuknya. Kalau bapak terburu-buru dalam sholatnya, maka boleh jadi sholatnya tak ada artinya. Bapak cuma tegak bangkit, duduk nungging, tak ada faedah dan pahalanya. Ya Bu, jelas? Maka Ustadz, kalau kita ada anak TK, kecil Ustadz, belum lagi TK, berdiri di samping, ini macam mana Ustadz? Apakah memutus shop? Enggak. Cuma yang dikhawatirkan, kalau anak tadi lari-lari, dia sholat main-main, ini merepotkan orang banyak. Enggak ada Pak dalil yang tegas mengatakan anak-anak di samping awak sholat jamaah memutus shop, enggak ada. Cuma persoalan kalau dia lari, sana kemari, ini putus. Kalau udah putus, kosong putus, repotlah kan, sana rapatkan kemari. Belum lagi anak dia bariskan ke belakang, rapatkan. Kan jadi kerjaan, Pak. Maka itu tekniknya adalah anak-anak di belakang. Itu saya sholat di Masjid Isti'adah, Jalan Amal Simpang Sunggal, Jalan Simpang TV Simatupang. Itu paten, Pak. Begitu sholat maghrib, saya sering lewat sholat situ. Imam kalau orang udah lagi sholat, Allahu Akbar, kata imam takbiratul ihram, di sana di sudut ada satu orang polisi mengatur anak-anak. Bukan polisi betul. Maksudnya dia ngawasi anak-anak. Itu marbot lah mungkin. Duduk aja dia di situ. Di berengnya anak-anak itu udah takut, Pak. Orang itu pun tuh sholat lah kan. Nengok waktu sedikit, tunduk lagi dia. Nengok. Tapi yang jaga itu yang tegap, yang mukanya sangar. Kalau anak-anak nengok takut, jangan yang melambai. Kalau sempat melambai, mata lah. Gitu. Datang anak-anak itu digodanya lah, mata wa'ala, kata. Ya Bu ya. Jadi anak-anak jangan dimarahin. Kalau nanti mereka kita marahi, sakit hatinya, pulang dia ke rumah. Mak, nggak mau lagi aku ke masjid. Kenapa? Dimarahi mak sama orang di masjid. Oh, komen main aja kerja kau, udahlah. Sakit hati aku mak, nggak mau lagi ke masjid. Jangan. Makanya adabnya Pak, bawa anak kita yang kecil, nak ini rumah Allah. Ada adab masuk kemari. Kalau mau masuk, langkah kaki kanan, berdoa, Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Masuk ke dalam, pakai kaki kanan. Lalu di dalam ngapai papi? Di dalam kau sholat dulu. Sholat sunat tahiyatul masjid. Udah sholat sunat, udah habis. Tunggu azan. Udah azan Nabi, udah sholat sunat. Kalau sholat sunat sebelum ba'da isya, atau qabliyah isya, atau qabliyah maghrib, ajarkan Pak. Udah sholat sunat, udah tinggal qomat. Udah qomat, udah selesai. Apalagi sholat berjamaah. Kalian di belakang ya nak ya. Jangan ribut, tengok di belakang. Ada itu Pak. Kalau anak-anak sholat main-main, wajar. Kalau bapak-bapak sholat main-main, kurang ajar. Itu dia. Jadi kalau anak ini jangan dimarahkan Pak. Kalau sakit hatinya Pak, mati kita satu kampung nih, mereka lah yang meneruskan mengisi jamaah masjid ini Pak. Menjadi jamaah di masjid ini. Ya Bu, ini adab-adabnya. Jadi adab ini penting. Kenapa? Karena kata
Imam Ali, al-adabu fauqal ilmi. Adab itu lebih tinggi dari ilmu. Banyak orang berilmu nggak ada adabnya, Pak. Siapa contohnya koruptor? Bukan nggak pandai orang tuh, pandai orang tuh, Pak. Tapi karena ilmunya tinggi, adabnya tidak ada. Itulah koruptor. Maka adab dulu penting, baru kemudian ilmu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira mungkin ini, Pak Arif. Nanti kalau panjang kali sampai sahur pula. Kalau Ustadz udah berdiri di sini, nggak usah direm sampai subuh pun bercakap aja, Pak. Cuman masalahnya kalau kita lanjut terus sampai subuh, dua gendangnya. Jamaah ngantuk, Ustadz mati, pingsan. Tak selesai-selesai. Dah mudah-mudahan. Ini kalau udah ada tadarus lagi, belum lagi tadarus kita kan. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Nanti kalau ada yang ingin tanya jawab, setelah sholat witir kita lanjutkan dengan tanya jawab. Tapi kalau tidak ada, alhamdulillah, aku pun bisa cepat pulang, lanjut makan ronde kedua. Mudah-mudahan bermanfaat. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.